Mudik tahun ini sebenarnya nggak sejauh tahun-tahun sebelumnya. Rute kita itu cuma sebatas dari Jakarta ke Bandung, Bandung-Jakarta, Jakarta ke Bandung, kurang lebih bolak-balik seperti itu. Tapi sejauh ini perjalanannya udah lebih dari 1.600 km. Dan yang nemenin adalah JQ J5 EV. Nah, dengan skenario mudik itu, kita juga pengen ngebuktiin apakah si JQ J5 ini adalah sebatas SUV kota atau crossover kota, atau dia itu juga proper sebenarnya ketika diajak mudik. Nah, tentunya di dalam video ini juga kita pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan kayak satu kali charge itu realitasnya bisa dibawa kemana aja sih kotanya gitu, bisa pindah-pindah kota seberapa jauh, dan kapan harus nge-charge lagi. Yang kedua, apakah dia kuat diajak nanjak yang cukup ekstrim dan gimana rasa performa serta handlingnya. Yang ketiga, apakah dia muat diisi barang-barang yang cukup banyak tanpa harus mengganggu passenger yang ada di belakang. Yang keempat, kita juga mau ngulik gimana sih cara pakai fitur-fiturnya dari si JQ J5 ini, termasuk kayak parkir paralel dan lain-lain. Serta kita nyoba juga fiturnya tuh beneran kepake apa enggak sih. Dan yang terakhir adalah kita akan rekap konsumsi dayanya dari si JQ J5 ini berapa, serta kita hitung biaya per kilometernya itu berapa. Selamat datang di Autofun Indonesia, selamat nonton Mudik Elektrik. Hal yang juga bakal jadi pertanyaan adalah apakah si JQ J5 ini bisa nggak sih dibawa keluar kota gitu bolak-balik tanpa harus nge-charge ulang. Nah, hari ini mau gue tes dengan skenario jalannya dari Bandung ke Jakarta, main-main di Jakarta dan pulang lagi ke Bandung. Nanti kita lihat apakah si baterainya harus di-recharge di rest area atau dia cukup sampai ke rumah lagi. Kita lihat ya. Sekarang posisi baterainya 93% atau range-nya diestimasi sekitar 450 km. Logikanya sih cukup ya, tapi realitasnya seperti apa ya kita cobain aja ya. Kalau kita ngelihat klaim dari pabriknya, J5 ini bisa jalan 460 km sekali isi. Rasional dong ya buat dipakai main jauh. Tapi sambil kita jalan keluar kota ini, sekalian juga nih kita uji. Mobil ini tuh proper nggak sih untuk dipakai mudik? Jadi mungkin bisa gue gambarkan seperti apa rasa mobilnya dan proper atau enggaknya. Dan juga mungkin akan ada sedikit perspektif dari istri gue. Kenalin diri dulu dong, namanya siapa? Tika. Oke, menurut kamu proper nggak mobil ini sebagai passenger di seminggu ini? Proper. Kursinya empuk. Oh, oke. Menurut kamu ini kursinya oke ya, empuk ya? Oke, terus Luas. Oke, untuk ukuran ini luas ya, segini ya? Oke, Ya, aku terus luas ya. Nah, terus Kedap. kedap. Oh, kamu senang kedapnya ya? Iya. Oke, terus Modelnya lucu. Nah, modelnya lucu. Cantik. Ah, Jadi iya. aku. Iya, SUV gitu ya. Iya. Dan agak tinggi gitu ya. Iya. Menurut kamu harga 250 sampai 299 itu memenuhi ekspektasi apa lebih dari ekspektasi? Cukup memenuhi ekspektasi. Oke. Satu kata ya ngomongnya. Ya udah. Tapi emang bener, maksudnya mayoritas keluarga gua waktu gua bawa jalan-jalan pun dipakai berlima gitu. Itu relatif impress lah dengan mobil ini ketika tahu harganya 250 sampai 299 juta, karena memang ya ternyata rasanya proper. Salah satunya mungkin soal suspensi ya. Jadi di kelas ini dia punya suspensi yang responsnya tuh solid gitu teman-teman. Jadi ketika kita nginjak bumpy road gitu ya, kayak di tol fungsional ini, udah gitu nginjak lubang, nginjak speed trap, itu tuh kerasa semuanya tuh reboundnya solid, brep gitu, nggak murahan gitu. Dan memang dia karakteristiknya agak sedikit ke arah stiff sedikit. Agak sedikit kaku gitu ya. Tapi sebenarnya comfortnya tuh masih menang juga gitu ketika kita nginjak lubang tadi gitu ya. Atau misalnya kita lagi lewat jalan-jalan yang relatif bumpy tuh masih ayunannya masih empuk. Dan secara spesifikasi pun oke gitu. Karena di sumbu belakang mobil ini dia pakai independent suspension, jadi bukan torsion beam gitu, yang mana bikin mobilnya juga makin nyaman. Udah gitu artikulasinya juga jadi lebih baik gitu loh. Terus soal kedap ya. Soal kedap di depan, terutama kerasa kedap, kamu kan duduk depan dan belakang, lebih ngerasa kedap di depan pasti ya? Iya. Iya, nah karena memang si kacanya di depan itu udah double glass. Bayangin di kelas ini dia pakai kaca double glass
baik di sisi driver maupun di passenger ya tentunya. Makanya kita yang duduk di area depan ini bisa menikmati kabin dengan senyap walaupun lagi jalan di di jalanan yang kurang oke lah gitu permukaannya. Plus road noise-nya juga memang cukup bisa keredam dengan baik teman-teman. Kalau misalnya dengar ini jalan beton yang lagi-lagi masih menjadi tol fungsional dan kurang bagus gitu ya, belum sempurna ibaratnya. Tapi dia bisa ngasih peredaman suara ke kabin yang cukup baik. Perjalanan ke Jakarta ini tentunya nggak cuma satu titik, melainkan jalan juga muter-muter di dalam kota. Nyampe RC Veteran, baterainya sisa 64%. Terus kita jalan lagi ke MT Haryono, Senopati, Gandaria, terus ke Pakubuwono, sisa 52%. Terus malamnya baru kita jalan lagi ke Bandung dan sampai rumah baterainya tinggal 10%. Besoknya baru kita bawa lagi ke tempat chargeran dengan sisa baterai 9% dan estimasi sisa range-nya 46 km dengan trip total dari awal 100% adalah 402,7 km. Artinya mobil ini bisa dibawa dari tempat chargeran, terus ke rumah, ke Jakarta, main-main di Jakarta, balik lagi ke Bandung dan balik lagi ke tempat chargeran dengan 1 kali charge. Selain itu, berarti range-nya juga emang gak jauh dari klaimnya. Mengingat selama nyetir pun kita nggak irit-iritin, plus cuman pakai mode regenerative braking level 1. Harusnya dia masih punya potensi lebih irit lagi nih. Untuk gambaran 1 kali charge itu udah kejawab lah ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, berapa lama sih buat ngecharge mobil ini dari kosong sampai penuh? Di momen yang berbeda lagi, kita isi daya di Ultra Fast Charger 200 kW nih. Oke, jadi ini udah hari kesekian di Bandung, udah muter-muter, dan ini adalah momen dimana kita harus ngecharge ketika lagi mudik. Nah, karena mobil ini bisa nginput sampai 130 kW klaimnya, makanya gue ngecharge di yang Ultra Fast Charger aja. Karena seharusnya dia bisa benar-benar optimal sampai 130 kW. Walaupun memang kalau kita lagi pakai chargeran dan ada 2 mobil gitu sekaligus, dayanya itu akan nge-split teman-teman. Jadi nggak akan optimal 200 kW. Tapi paling enggak, tadi gue lihat di chargeran sih dia bisa stabil di 100-an kilowatt masuk terus ke mobil ini. Makanya tadi dari 17% sampai sekarang kalau nggak salah udah 70%-an, itu waktunya bentar banget, singkat banget. Tapi kita mau ngetes dari 17% tadi sampai 100% kira-kira berapa lama buat gambaran teman-teman yang pakai mobil ini atau mau beli mobil ini. Kita tungguin aja ya. Ternyata cuma sekitar 1 jam mobilnya udah penuh. Kita unlock dulu, lupa. Ternyata cuma sekitar 1 jam doang nih teman-teman, buat ngisi dari 17% sampai ke 100% penuh. Nah, jadi nggak butuh waktu lama untuk kita ngecharge si Jayco J5 ini. Padahal ini mobil maksudnya harganya cukup ekonomis gitu, yang mana biasanya di harga segitu ngecharge-nya nggak bisa cepet, tapi ini bisa cepet, gokil sih. Berhubung temanya adalah mudik, tes nanjak juga wajib dong ya. Kali ini jalurnya di daerah Dagogiri, Bandung. Dan kalau teman-teman tahu, ini tuh adalah arah ke Pagerwangi yang nanjaknya lumayan terjal dan manjang. Anyway, ini gue susun kameranya eye level gue, mungkin biar teman-teman juga bisa lihat seperti apa tanjakannya. Nah, ini mode eco, tanjakannya lumayan curam. Tapi dia effortless aja, bisa naik, tapi di depan masih ada yang lebih curam, kita tes lagi ya. Nah, di depan ini udah ada peringatannya ya, hati-hati jalan menanjak dan menikung tajam. Di sini kita nggak usah terlalu pakai momentum, kita coba langsung aja. Ini nyantai jalannya, kita lihat. Ini udah kelihatan ya, tajam ya. Kita lihat ya, bisa nggak ya. Set. Ini langsung nikung kiri ini. Set. Oh, dia spinning dikit. Mantep. Ini mode eco ya, jadi ini masih punya potensi yang jauh lebih besar gitu ya tenaganya. Ini lumayan nanjak banget teman-teman. Dan masih dilanjut, nanjak lagi ke kanan. Set. Biasanya ini spinning lagi nih di sini kalau ambil nikung gini. Set. Nah, tapi dia ya udah effortless aja gitu untuk bisa nanjak. Jadi
untuk ukuran mobil kelas ini tenaganya sebenarnya agak overkill juga ya, karena emang tenaganya cukup besar, torsinya juga cukup besar. Makanya kenapa di mode Eco dia bisa nanjak dengan santai aja gitu teman-teman, nggak perlu khawatir kekurangan tenaga gitu ternyata. Boleh dibilang buat tanjakan kayak gini nyaris tanpa usaha. Udah cukup fleksibel lah buat diajak adventure bareng keluarga. Apalagi ground clearance-nya juga memang tinggi, sampai 200 mm. Selain itu, duduknya juga commanding dan ujung moncong kap mesin itu selalu kelihatan. Jadi lebih memudahkan lah. Tenaga dari Jayco J5 itu dari mode Eco juga udah cukup kerasa powerful dan torquey. Nih misalnya kita di mode Eco kita gas ini ke 130 tuh larinya gampang banget. Ini pun belum full throttle, jadi dia udah bisa ngacir. Terus kalau kita di normal mode, dia memang bisa lebih ngerilis lagi tenaganya, lebih mudah lagi tuh. Untuk ke 140 itu lebih mudah lagi. Dan kalau di sport mode udah pasti jauh lebih tajam. Nah itu kan dari dari torsi awalnya aja udah lebih kuat lagi daripada Eco dan normal mode. Dan ini kalau soal tenaga sih harusnya udah nggak ada kata-kata kurang puas ya, karena di kelas ini Jayco J5 bagi gue ini udah sangat-sangat memenuhi ekspektasi secara tenaga. Begitupun secara handling, walaupun bukan handling yang super spesial, cuman untuk ukuran harga ini dan SUV tinggi seperti ini, dia relatif masih menjadi mobil yang bisa nurutin apa mau kita ketika setirnya diputer gitu. Jadi dia masih ngikut aja gitu teman-teman, nggak super limbung gitu. Ada rasa-rasa limbungnya tuh ada lah, udah pasti ya. Tapi boleh dibilang untuk kelas ini udah balik lagi memenuhi ekspektasi. Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran sebenarnya si Jayco J5 ini secara dimensi bagasi itu bisa selega apa dan bisa cukup barang apa aja sih? Kita simulasiin, jadi ada koper umroh, ini cukup gede. Ini tentunya harus di bagasi ya kalau di pesawat. Kita masukin, set. Ada lagi koper cabin. Dan satu lagi ini koper cabin juga. Jadi ada satu koper besar, ekstra besar, dua koper cabin, satu travel bag masih bersisa. Jadi kalau misalnya kita mau masukin stroller satu lagi pun harusnya ini masih cukup. Dan dia punya dua simulasi bagasi. Bisa agak tinggi dan ini yang paling rendah. Dan yang paling rendah ini volumenya menurut kita sih ini udah lebih dari cukup untuk sekedar SUV kota. Bahkan untuk dipakai mudik ini nggak sama sekali mengganggu passenger yang duduk di belakang. Jadi bagasinya luas teman-teman. Elektrik lagi bagasinya. Dan karena dia mobil listrik, di depan ada extra luggage lagi. Bisa masuk satu travel bag dengan terisi penuh gitu ya. Bahkan bisa naruh satu lagi, dan ini space-nya lumayan untuk kita naruh-naruh barang yang mungkin agak berbau biar kita nggak ngeganggu di dalam kabin. Cakep ya? Memang ada banyak fitur di J5 ini dan mungkin teman-teman yang udah atau baru mau beli masih belum kegambar cara pakainya. Atau mungkin bertanya-tanya juga apakah emang kepake. Di sini kita bakal praktekin yang penting-penting nih, mulai dari cara parkir paralelnya. Hal yang selalu juga jadi pertanyaan adalah gimana sih caranya parkir paralel pakai mobil listrik, terutama si Jayco J5 ini. Nah, di mobil ini tuh termasuk salah satu yang simple banget karena nggak perlu pencet sana-sini yang barengan terus sambil dimatiin, nggak kayak gitu. Cukup kita atur dari layar doang. Jadi kalau kita udah masuk mobilnya ya teman-teman, terus layarnya juga udah nyala, mobilnya juga udah nyala, kita ke menu home-nya dulu, kita balikin ke home seperti ini, terus kita pencet settings yang seperti ini, terus menu yang di submenunya ini kita pilih yang vehicle settings. Di sini nanti ada menu yang namanya easy move mode, tinggal kita aktifin doang, tes seperti ini, oke. Nah kalau udah oke, dia otomatis pindah ke netral si gearnya. Terus kita tinggal matiin powernya dari sebelah sini. Nah, kita scroll dari atas, kita matiin power mobilnya, kita keluar, dan mobil pun langsung bisa kita dorong, nih ya. Nah, udah nggak ngelok lagi kan? Jangan lupa kalau lagi parkir paralel, diaktifin fitur ini supaya nggak ngalangin orang, oke? Pakai si Jayco J5 ini juga praktis banget. Nih kuncinya, nggak gue pencet sama sekali.
Kita datengin mobilnya, spionnya langsung ngebuka, DRL-nya nyala, dan kalau kita udah deket ke driver side ini, otomatis pintunya ngebuka, nggak ngunci lagi. Dan kalau kita udah masuk, di sini juga udah mulai kayak ignition gitu, displaynya udah nyala. Kalau mau nyalain si mesinnya atau motor elektriknya, kita tinggal injek pedal rem. Nah, udah deh, sepraktis itu, mobilnya langsung nyala, tinggal kita bawa jalan. Dan sebaliknya, kita juga nggak usah matiin si Jayco J5 ini, kuncinya cukup kita kantongin, kita jauhin, dia otomatis matiin semua sistemnya, udah gitu dia juga otomatis ngelipat spionnya. Jadi mobilnya mati, udah kekunci. Aman kan? Praktis. Selain kepraktisan tadi, harus diakui si Jayco J5 ini di harganya yang mulai 249 juta sampai 299 jutaan itu punya hal-hal yang di luar ekspektasi. Ya mungkin kalau misalnya kita bayangin mobil-mobil yang kelasnya lebih mahal di mobil Cina, ini kerasa ya udah aja, emang sewajarnya punya. Tapi untuk harga itu, fiturnya terbilang lebih dari ekspektasi. Pertama, dari apa yang bisa kita lihat aja tuh langsung kerasa ini mobil kok harganya bisa segitu. Karena dia punya panoramic roof gitu ya, yang walaupun nggak bisa dibuka, tapi ini udah lebih dari cukup. Karena panoramic roof-nya sendiri itu sampai belakang gede banget. Jadi nggak cuman panoramic roof seadanya, dan ini udah anti UV juga 99,1% kalau nggak salah. Jadi nggak begitu panas gitu ke dalam kabin. Yang kedua, kita bisa lihat di sini ada wireless charger yang maksimumnya 50 watt dan ada pendinginnya juga ya di sini. Terus kalau kita lihat di layarnya, ini layarnya emang cukup besar, canggih. Kita juga bisa nyetel berbagai hal gitu. Salah satunya adalah AC yang kita bisa setel dual zone. Jadi antara penumpang kiri dan penumpang kanan itu kita bisa adjust masing-masing gitu, individual. Terus berikutnya, kursinya ada ventilated seat di passenger seat maupun di driver seat yang bisa diatur dalam 3 level. Ini lumayan extraordinary ya untuk di harga yang paling mahalnya 300 juta. Selain itu, kalau kita lihat di sini, anyway, kalau misalnya mau ke home, kita tinggal pakai 5 jari ya, kayak dicomot gitu. Nah, di sini banyak banget menu-menu yang bisa diatur, kayak misalnya drive mode, ada eco, normal, sport, terus ada headlight height adjustment. Jadi lampunya tuh bisa naik, karena dia proyektor ya, dia bisa naik turun juga tuh si tingkat pedar cahayanya, dan ini kepake banget sebenarnya, apalagi kalau kita lagi jalan luar kota. Terus vehicle settings, ini ada open height setting for tailgate. Jadi tailgate-nya alias bagasi elektriknya itu sudut bukaannya bisa kita atur. Andai misalnya kayak di belakang ada pohon, ada hal-hal yang ngalangin lah ya gitu, takut ngejeduk ke pantat bagasi, itu bisa kita atur untuk nggak terlalu lebar bukaannya. Wiper sensitivity, karena ini wipernya juga udah auto. Di sini ada juga tingkat level sensornya dari low, normal, high, sama maksimum. Terus yang juga ternyata itu cukup cukup kepake, karena orang tuh punya 2 selera, ada yang suka setir enteng, ada juga yang suka setir ada bobotnya, kerasa ada bobotnya, dan di sini bisa di setel. Jadi buat teman-teman yang lebih suka di dalam kota, mungkin nggak terlalu suka setir yang ada bobotnya, itu bisa setel comfort karena setirnya bakal ringan banget. Sementara kalau steering force mode-nya kita setel di sport, itu di jalan tol buat gue pribadi lebih kerasa lebih ajak aja gitu, lebih enak gitu dengan setir yang ada rasa bobotnya. Dan ini masih banyak banget pengaturan-pengaturan, termasuk ADAS-nya yang ada, kalau nggak salah ada 17 fungsi, termasuk di dalamnya tuh kayak ada adaptive cruise control, lane keeping assist, terus auto emergency braking yang rem otomatis depan, dan dia juga ngingetin kita kalau ada mobil atau motor yang terlalu dekat sama kita, ntar keluar si notifikasinya supaya kita juga berhati-hati, lebih aware, dan lain-lain. Jadi ini ADAS-nya pun bukan ADAS yang sekedarnya aja. Terus di sini juga ada pengingat kalau kita udah nyetir terlalu lama, bisa kita set mau notifikasinya keluar di 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 2,5 jam, tinggal diatur aja. Terus ada ambient light juga teman-teman, jadi ini kalau malam nuansanya ya bisa lebih elegan mungkin ya, karena ada beberapa pilihan warna yang bisa kita atur dari sini. Brightness-nya juga bisa diatur, dan ini Apple CarPlay-nya, konektivitasnya satu wireless, yang kedua dia nggak putus. Jadi maksudnya selama 1000 km, bahkan udah 1000 berapa ini ya, 1600 km lebih naik mobil ini,
setiap connect Apple CarPlay dengan wireless tadi itu nggak pernah putus di jalan. Dan kadang-kadang kan kita pengen tukeran Apple CarPlay ya. Ini di sini kalau kita udah pairing ya, itu untuk disconnect atau mau connect-nya mudah banget. Misal kalau misalnya connect sih sebenarnya kita masuk mobil pasti langsung connect. Tapi kalau kita mau disconnect, itu tinggal pencet aja di sini. Udah, disconnect aja. Semua handphonenya nggak akan ada yang nyangkut-nyangkut. Terus kalau mau connect, kita pencet aja di sini connecting. Nggak pakai lama, dia langsung connect. Jadi ini mungkin hal yang sederhana, tapi buat gua pribadi ini sangat-sangat kepake gitu, sangat-sangat membantu karena kadang-kadang sebel. Ada Apple CarPlay yang suka putus-putus di jalan, connect-nya susah, unconnect-nya juga susah. Jadi yang ini tuh enak lah gitu ya. Untuk ini tuh untuk dipakainya lebih praktis. Terus selain itu ya ada pengaturan-pengaturan kayak display, ada voice dan kawan-kawan, dan mobil ini juga anyway punya voice command ya, tapi memang masih dalam bahasa Inggris. Contohnya misalnya kayak "Hello Jaiku." Hello. "Close the sunshade please." Ini mobil udah lebih dari ekspektasi sih secara fitur memang. Cuman memang ada beberapa hal yang terlihat sederhana dan sebatas cukupan aja. Kayak audionya memang ada 8 speaker di sini, tapi suaranya relatif ya cukup aja. Terus yang kedua, si meter clusternya yang di sini nih itu memang kurang kurang asik dilihat karena sebenarnya garis-garis biru yang di kiri kanan tepian itu nggak ada fungsinya. Itu hanya sebatas estetika aja karena sebenarnya presentasenya udah ditunjukin di bawah, range-nya juga udah ditunjukin di bawah, terus presentase power throttle-nya kita itu ditunjukin di kiri atas. Jadi display yang ada di sini tuh terlalu sederhana lah. Tapi balik lagi harganya kan cuma segitu ya. Jadi kita juga nggak terlalu menganggap itu sebagai kekurangan yang besar gitu. Overall, fiturnya memang super lengkap buat harganya. Karena joknya pun bahkan elektrik 6 arah di sisi driver dan 4 arah di sisi passenger. Ukuran dan format bangkunya juga cukup ideal. Semua suportif termasuk di belakang. Meski idealnya memang dipakai berempat aja. Karena jok tengah di belakang ini nggak seenak bangku yang lainnya. Terus selain itu, airbagnya juga udah ada 6. Remnya semua disc brake dengan ventilated di depan dan solid di belakang. Termasuk udah ada ABS, EBD, dan lain-lainnya. Sekarang giliran rekap konsumsi daya dan biaya per kilometer dari Jayco J5 selama dipakai mudik. Hasil terbaik kita dengan jarak pengetesan 402,7 km, jalurnya variatif dan dites dengan metode full to full adalah 6,85 km per kWh. Artinya dengan harga per kWh di SPKLU umumnya adalah Rp2.466, biaya per kilometer mobil ini berkisar di angka Rp360. Jadi wajar aja ya selama kita tes mobil ini nyaris 2 minggu sampai dibalikin ke Jayco-nya lagi, total tripnya kurang lebih 1.800 km. Budget yang keluar buat charging tuh jauh di bawah sejuta. Apalagi kalau kita punya chargeran rumahan, pasti hitungannya bisa lebih murah lagi. Pada akhirnya, Jayco J5 bukan berarti nggak punya kekurangan, tapi jadi kerasa sangat minor dan termaafkan dengan harga, rasa, dan kelengkapan yang diberikan. Wajar kalau akhirnya banyak dibeli oleh berbagai kalangan. Bagi Anda yang udah pakai, boleh share dong di kolom komentar soal pengalamannya. Thank you udah nonton Autofun Indonesia, sampai ketemu di Mudik Elektrik tahun depan.